Sepanjang jalan pulang, Mona hanya diam tanpa suara. Padahal Dava sudah berusaha untuk membujuknya dengan segala cara. "Ayolah sayang, jangan kekanakan begini," ucap Dava frustasi. "Apa kamu bilang aku kekanakan?" seru Mona, tak terima. "Bukan begitu maksudku sayang," Dava berusaha untuk menjelaskan. Namun lagi-lagi Mona memotong ucapannya. "Kalau aku kekanakan, lebih baik kita batal nikah aja." Kesal Mona. Dava mencengkram erat kemudi mobil. Hingga urat-urat tangannya menonjol dengan jelas. Dava yang tak ingin merubah semuanya, ia mencoba untuk lebih bersabar lagi dalam menghadapi Mona yang super childish dan berbeda sekali dengan imagesnya yang terkenal dewasa serta mandiri. "Mona sayang, maafin aku ya. Aku sangat mencintaimu dan aku juga sangat menggilai kamu, sayang. Jangan batalkan rencana pernikahan kita ya. Karena aku pasti bisa gila jika tidak jadi menikah denganmu," ucap Dava dengan tampang yang ia buat sememelas mungkin. Mona yang tadinya masih sangat kesal dengan Dava, kini hatinya langsung luluh lantak saat mendengar ucapan Dava yang begitu memujanya. "Oke, aku tidak akan membatalkan rencana pernikahan kita. Tapi aku minta besok, selepas fitting baju pengantin, kamu harus menemani aku perawatan di salon sampai selesai," pinta Mona. Dengan sangat terpaksa Dava menganggukkan kepalanya. Meskipun menemani Mona ke salon adalah hal yang paling menyebalkan. Mengingat waktu yang Mona habiskan di salon. Bukanlah 1 jam ataupun 2 jam. Melainkan berjam-jam, bahkan bisa sampai 1 harian penuh. Setelah mereka berkendara selama 35 menit. Akhirnya mobil yang Dava kendarai sampai juga di rumah mewah nan megah milik keluarga Mona. "Kamu hati-hati ya sayang." Mona mencium pipi kiri Dava sebelum ia turun dari dalam mobil. "Iya sayang, masuklah. Selamat beristirahat," sahut Dava. Dava tersenyum manis melihat Mona turun dari dalam mobilnya. Selepas pintu mobil tertutup, Dava langsung merubah ekspresi wajahnya 180 derajat. Dari yang tersenyum manis, berubah menatap jengkal ke arah Mona. Kalau bukan karena mama dan papa, ogah banget nikah sama cewek manja begitu. Meskipun Maya masih SMA, tapi dia jauh lebih dewasa. Dan jauh lebih membuatku nyaman, gumam Dava. Dava segera melajukan mobilnya pulang ke rumah orang tuanya yang sudah menunggunya di ruang keluarga sejak tadi. Hahaha. Dava menghempaskan tubuhnya di atas sofa depan orang tuanya sambil menghela nafas panjang dan lelah. "Kamu kenapa Dava?" tanya Dewi, mama kandung Dava. "Belum menikah saja aku sudah lelah menghadapi tingkahnya yang manja itu, Ma. Sedikit-sedikit ngambek, sebentar-sebentar marah. Apa-apa maunya diturutin," jawab Dava dengan tampang lelahnya. "Kamu harus banyak-banyak bersabar Dava. Ini semua demi keberlangsungan perusahaan kita. Kamu tahu kan perusahaan kita sedang membutuhkan suntikan dana besar dari papanya Mona. Dan Burhan berjanji akan memberikan suntikan dana itu jika kamu sudah menikah dengan putrinya yang sejak dulu sudah menggilai kamu, timpal Dewa. "Iya aku tahu Pa, tapi kan Papa tahu sendiri aku cintanya sama siapa. Dan masalahnya wanita itu sedang hamil anakku Pa," sahut Dava. "Alah biarkan saja. Tidak ada yang bisa kamu harapkan dari gadis miskin yatim piatu seperti itu. Lebih baik kamu menikah dengan Mona yang sudah jelas bisa mengembalikan kejayaan perusahaan kita. Nanti kamu dan Mona pasti bisa punya anak kok. Lagi pula bisa-bisanya kamu yang awalnya hanya niat bermain-main, malah jadi cinta beneran dan pakai acara hamil segala lagi," ujar Dewa. "Aku juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu, Pa. Tapi..." Dava ingin menyanggah, namun ucapannya langsung dipotong oleh Dewa. Tidak ada tapi-tapian Dava.
Keberlangsungan keluarga ini ada di tanganmu, putus Dewa. Dewa beranjak dari tempatnya, mengajak serta istrinya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Dava masih betah berada di tempatnya, memikirkan jalan cerita cinta dan hidupnya, yang sudah jauh berbeda dari rencananya. Keesokan harinya, mereka sekeluarga sedang sarapan bersama di meja makan, sembari membahas masalah mahar yang Mona minta. Mengenai mahar yang Mona minta, bagaimana Pak? Cincin berlian itu harganya sangat fantastis loh. Uang tabungan kita aja tidak ada 10%-nya dari harga cincin itu, ucap Dewi. Dewa yang baru saja akan menyuap makanannya sontak langsung berhenti lalu menghela nafas panjang. Sepertinya kita harus menggadaikan sertifikat rumah kita ini, ungkap Dewa membuat Dava dan Dewi terkejut. Mama nggak setuju, sahut Dewi cepat. Aku juga nggak setuju, Pak, timpal Dava. Mana mungkin Dava dan Dewi setuju dengan keputusan Dewa? Pasalnya harta satu-satunya yang mereka miliki hanyalah rumah peninggalan orang tua Dewa. Sedangkan untuk aset yang lainnya, sudah mereka gadaikan terlebih dahulu. Untuk modal perusahaan yang ternyata masih kurang banyak. Kalau kita tidak menggadaikan rumah ini, dari mana kita bisa membeli cincin berlian itu? Sedangkan Dava harus segera menikah dengan Mona sebelum perusahaan kita benar-benar bangkrut, tutur Dewa. Lalu bagaimana jika pada akhirnya perusahaan kita tetap bangkrut, PA? Di mana kita sekeluarga akan tinggal? Sahut Dewi dengan suara yang lemah. Mama percaya aja ya sama Papa. Insya Allah kondisi ekonomi keluarga kita akan kembali seperti dahulu. Dewa menggenggam tangan istrinya, memberikan tatapan yang penuh dengan keyakinan. Dengan terpaksa Dewi mengangguk setuju. Karena memang hanya itu satu-satunya jalan agar perusahaan mereka yang berada di ujung tanduk bisa diselamatkan dan bisa kembali berjaya seperti dahulu. Kamu jangan lupa nanti fitting baju pengantin bersama Mona ya, ucap Dewi mengingatkan. Iya, Ma, jawab Dava pasrah. Selesai sarapan, Dava pamit pada orang tuanya terlebih dahulu, karena ia harus menjemput Mona sebelum mereka pergi ke sekolah bersama-sama. Dava melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang cenderung tinggi, karena ia harus cepat sampai jika tidak ingin membuat Mona kembali merajuk karena terlambat. Dan seperti dugaannya, begitu ia sampai, Mona sudah merajuk. Sebab Dava terlambat menjemputnya 5 menit. Ayo naik sayang. Dava membukakan pintu untuk Mona. Lama banget sih, kesal Mona. Dava hanya bisa menghela nafas panjang, mencoba untuk bersabar dan berlapang dada. Menghadapi tingkah Mona yang sebenarnya sangat membuatnya tidak nyaman. Maafkan aku ya sayang. Tadi di persimpangan depan ada kecelakaan jadi aku sedikit terlambat, ucap Dava meminta maaf saat ia sudah berada di dalam mobil. Alah alasan saja. Lain kali, aku mau kamu datang tepat waktu. Dan tidak terlambat seperti ini, ketus Mona. Iya sayang, sekarang kita pergi ya, ajak Dava. Mona hanya berdiam saja sebagai jawaban. Lalu Dava segera melajukan mobilnya menuju ke sekolah, di mana mereka berdua sama-sama menjadi tenaga pengajar. Brakek. Mona membanting pintu mobil Dava dengan keras. Saat mereka sudah sampai di parkiran sekolah, lagi dan lagi Dava hanya bisa menghela nafas panjang, sembari mengelus dada menghadapi tingkah Mona yang super chill di luar biasa. Mona langsung melenggang pergi, meninggalkan Dava yang masih berada di dalam mobil. Jika sudah berada di lingkungan sekolah, Mona akan merubah image-nya menjadi wanita dewasa serta anggun, hingga ia mampu menjadi role model bagi siswi wanita yang mengagumi kecantikannya. Setelah pengabdian mereka di SMA tersebut sudah selesai, kini tiba saatnya mereka pergi ke butik langganan Mira.
yang sudah tidak diragukan lagi hasil karyanya, yang begitu sangat memuaskan Mona dan mamanya, yang sudah menjadi langganannya sejak dulu. "Hai Tante Alexa," Mona langsung menyapa sang pemilik butik, yang secara khusus menyambut kedatangannya. "Hai Mona sayang, kamu semakin cantik saja," ucap Alexa, menyambut pelukan Mona serta mencium pipi kanan dan kirinya. "Jadi ini calon suami kamu?" Alexa menatap Dava dari atas kepala sampai ujung kaki. "Bagaimana Tante, calon suamiku tampan kan?" sahut Mona dengan bangga. "Super duper tampan dan kalian berdua pasti akan menjadi couple goals terbaik tahun ini," puji Alexa. "Ah Tante Alexa terlalu berlebihan," ujar Mona. "Tidak ada yang terlalu berlebihan untuk wanita cantik seperti kamu. Kalau begitu mari ikut Tante. Tante akan menunjukkan gaun pengantin terbaik yang baru saja Tante selesaikan," ajak Alexa. Alexa melangkah terlebih dahulu, diikuti oleh Mona dan Dava yang mengikuti di belakangnya. Alexa membawa mereka ke ruangannya untuk menunjukkan gaun pengantin terbaik buatannya. Baru melihat dari kejauhan saja, Mona sudah begitu terpesona. Sedangkan Dava sudah menelan saliva dengan susah payah, membayangkan uang tabungannya yang akan berkurang banyak setelah membayar gaun pengantin tersebut.